Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkal 'alaihi wa natubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون والمطيعون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jummah rahimani wa rahimakumullah. Pujian dan syukur kita senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya dari hati kita. Karena hanya Allah lah zat yang berhak untuk menerima itu semua. Zat yang berhak untuk menerima setiap amalan ibadah yang kita kerjakan. Hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan atas segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Hanya padanya lah tempat bergantung segala apa yang kita ciptakan dan yang kita inginkan, dan hanya kepadanya lah kita mohon agar apa yang kita ciptakan, yang kita impikan dapat terwujud di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jummah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menjadi panutan bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat: "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. 3 ayat ini menjelaskan tentang esensi diciptakannya manusia di muka bumi ini. Dan yang lain yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan bagi kita bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya itu bukan semata untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku mengharapkan rizki atau balasan dari hambaku dengan aku menyuruhnya untuk beribadah kepadaku, dan tidak pula aku mengharapkan agar hambaku memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan bahwasanya dalam sebuah hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya seluruh umat, seluruh hambaku dari awal ciptakannya dan hingga akhir kiamat nanti semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, itu tidak akan menambah kekayaan Allah. Dan sebaliknya, barang siapa di antara hambaku dari awal hingga akhir, seluruh hambaku dia kafir kepadaku, dia ingkar akan nikmat-nikmatku, maka sungguh itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sejatinya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu sendiri. Karena hasil dari ibadah itu sendiri akan dinikmati oleh hamba itu sendiri. Barang siapa dibuat kebaikan, maka sungguh kebaikan itu akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, yang tidak lain tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Dijelaskan oleh seorang mufassir bahwasanya ahsanu amala yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal, dan juga wa aswabuhu, dan yang terbaiknya, yang terbenarnya di dalam beramal. Kemudian ditanyakan bagaimana paling ikhlas dan paling benar, maka dijawab, barang siapa dia beramal, beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia beramal, dia beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dua hal ini merupakan barometer utama, ukuran yang mutlak
bagi amal yang baik, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini tidak boleh kosong satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita beramal ikhlas namun tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan petunjuknya, maka amalan tersebut belum dikatakan amalan yang baik. Dan juga sebaliknya, kita beramal sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun kita niatkan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun akan sia-sia belaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat tadi cukup jelas bagi kita bahwasanya hidup di dunia ini tidak untuk berleha-leha, tidak untuk berbuat yang sia-sia. Kita diminta untuk beramal di dalam kehidupan di dunia ini, atau lebih tepatnya kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya seluruh amalan perbuatan di muka bumi ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjabaran makna ibadah oleh para ulama, yaitu likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Seluruh amalan ibadah, seluruh amalan yang menimbulkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu yang nampak, baik itu perkataan perbuatan hati maupun anggota badan kita yang nampak kita bisa memperhatikan atau melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ulama menjelaskan tentang dua syarat mutlak ini, yaitu syarat agar amalan menjadi baik karena hanya itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sebagai kunci diterimanya sebuah amalan, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sungguh perhatian terhadap diterimanya amal itu lebih penting daripada perhatian untuk mengerjakan amalan itu sendiri. Maka kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita senantiasa memperhatikan setiap amalan yang kita kerjakan agar tidak hanya semata-mata kita mengerjakan tanpa kita mengetahui apakah ini sesuai dengan petunjuk dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa dia mengada-adakan sebuah perkara ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Dan riwayat Ibnu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa dia beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka sungguh amalan tersebut akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi hendaknya kita kaum muslimin memperhatikan dan betul-betul memperhatikan tentang bagaimana agar amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sekedar memperhatikan bagaimana kita beramal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila sabilil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, beribadah kepada Rabbmu hingga datangnya kematian. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya tugas kita untuk beribadah kepadanya tidak hanya pada momen-momen tertentu, namun selama hayat masih di kandung badan. Itu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar kita bisa tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjuang sungguh-sungguh di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menuntut ilmu, mencari informasi pengetahuan agar di dalam beribadah tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah yang akan menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan berikan hidayah kepada kita hingga kita menghadapnya kelak, dan hingga kita menjadi hambanya yang berbahagia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يعطيكم ولذكر الله أكبر